Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta, yang memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita, sehingga pada pagi ini dengan rahmatnya kita bisa hadir dan salat secara berjamaah, bersimpuh dan bersujud ke hadapannya sebagai bentuk penghambaan dan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid, berkehendak untuk melakukan apa saja atas kehendaknya, dan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja urusan baginya apabila menghendaki sesuatu, maka dengan mengatakan jadilah, maka jadilah segala sesuatu itu. Termasuk dalam hal ini adalah kisah Ashabul Kahfi, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana mereka berada dalam gua, bagaimana mereka ditidurkan, dan bagaimana mereka dibangunkan. Di ayat ke-19 dan yang ke-20.
Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membangunkan mereka dan juga berkehendak memperlihatkan kepada manusia tentang Ashabul Kahfi. Adapun mereka setelah bangun dari tidurnya 309 tahun, pergi ke kota membawa logam perak, mencari makanan yang baik dan halal serta paling bersih. Falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minhu. Kemudian waliyatalattaf, mereka seseorang yang diutus ini adalah misinya untuk berkata, bersikap, bertingkah pola yang lemah lembut supaya tidak mencurigakan. Itu hanya sarana saja. Cara Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan kepada manusia siapa mereka, dan untuk memperlihatkan kepada manusia waktu itu yang mereka tidak tahu sampai 309 tahun siapa mereka, di mana mereka, bagaimana kondisi mereka, dan seterusnya. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui tentang hal itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat yang ke-21, maaf, sebelum ayat 21, di ayat yang ke-20, malah mereka sendiri ketakutan. Jangan-jangan nanti mereka diketahui, mereka akan dibunuh, atau mereka akan dipaksa untuk keluar dari agama yang mereka anut. Apa yang berkembang dalam pikiran mereka. Jadi ada suasana psikologi yang mereka rasakan, dan ada suasana eksternal di luar gua yang mereka akan lalui. Di ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika a'tsarna 'alaihim, dan demikianlah kami perlihatkan manusia dengan mereka. Kami pertemukan mereka dengan manusia. Kami perlihatkan manusia tentang mereka, yang selama ini mereka enggak tahu apa-apa. Kondisi, situasi, dan bagaimana mereka. Kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, dalam rentetan surat Al-Kahfi ini sejak awal memang dihiasi dengan kata-kata kami. Misalnya, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami, sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan apa yang ada di bumi
menjadi tanah yang kering dan tandus. Allah berkehendak untuk menjadikan bumi yang subur, makmur bisa jadi tandus dan kering. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Setelah dia jadi perhiasan, setelah dia jadi indah dan subur, bisa menjadi tandus dan kering. Di ayat yang ke-7 dan ke-8 itu inna kami, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurusa. Ini yang pertama, kata kami di ayat 6 dan ayat 7. Maaf, di ayat 7 dan ayat 8. Yang kedua, fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua selama beberapa tahun. Kami, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'athnahum. Ayat yang ke-12. Tadi yang 11 kami tutup telinga mereka. Ayat yang ke-12 kemudian kami bangkitkan mereka. Untuk kami tahu siapa di antara manusia yang paling benar dalam menghitung jumlah mereka. Ini kami yang ketiga. Kami yang keempat, ayat yang ke-13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad kisah mereka dengan benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami yang kelima, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'a min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri di depan raja mereka, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan pemilik langit dan bumi. Kami tidak akan menyeru selainnya kecuali hanya kepadanya. Kalau demikian, kami telah mengucapkan perkataan yang jauh dari kebenaran. Ini kami yang kelima. Jemaah saya muliakan, kami yang keenam, wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Dan demikianlah kami bangunkan mereka untuk mereka saling bertanya tentang kondisi mereka. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ini yang sekarang ayat 21 adalah kami yang ketujuh. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada manusia tentang mereka. Jadi kita lihat
sampai ayat yang ke-21 dari awal sampai 21. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebanyak 7 kali. Ini menunjukkan bahwasanya ini kisah Allah yang menghendaki. Allah yang menghendaki dan Allah yang membuat. Untuk menunjukkan kepada kita semua tentang kemahakuasaannya dan kemahaperkasaannya. Tidak ada satupun yang bisa berbuat seperti ini, dan tidak ada satupun manusia yang mengetahui hakikatnya. Sebagaimana manusia pada hari itu nggak tahu tentang mereka, kondisi mereka, apalagi kita. Kita tahu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala informasikan dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam hadis-hadisnya. Tentang hakikatnya tidak ada yang tahu. Jangankan kita, manusia yang hadir dan hidup semasa dengan mereka pun tidak mengetahui bagaimana hakikat mereka. Jadi, dan ini nanti kami ini belum berakhir, masih banyak lagi kami-kami yang lain. Sampai ayat 21 Allah sudah menyebutkan tentang kami dalam perspektif kekuasaan Allah Subhanahu wa taala 7 kali. Jemaah saya muliakan, wa kadzalika a'tharna 'alaihim, dan demikianlah kami perlihatkan kepada manusia tentang mereka. Ketika salah seorang dari mereka itu pergi ke pasar dan manusia pada akhirnya mengetahui tentang siapa mereka, maka mereka minta ditunjukkan kemana tempat mereka selama ini berada. Pergilah mereka ke gua tersebut, dan sampai di gua dengan kemahakuasaan dan kemahaperkasaannya, Ashabul Kahfi itu meninggal ataupun wafat. Jadi misi Ashabul Kahfi itu, kalau kita lihat dari ayat ini, ditidurkan dan dibangunkan. Tugas mereka selesai sebelum tidur ketika mereka menyampaikan dakwah kepada rajanya, Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'a min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Adapun 309 tahun itu misi mereka ditidurkan dan dibangunkan. Ketika dibangunkan, diwafatkan. Tidak ada misi lain. Kalau kita ingin mengambil pelajaran dari Ashabul Kahfi, ambil pelajaran sebelum dia ditidurkan. Dari ayat 1 sampai ayat ke-15. Ayat 16 sampai 21 itu bicara tentang mereka ditidurkan dan mereka dibangunkan. Supaya apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada mereka tentang Ashabul Kahfi? Sebagaimana kenapa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan Ashabul Kahfi kepada mereka? Liya'lamu, supaya mereka tahu bahwasanya janji Allah itu benar. Ini tujuannya. Bahwa apa saja yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, informasikan, beritahukan, semuanya benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Al-Haq, Maha benar. Kitabnya juga Haqqul Mubin, kebenaran yang nyata. Rasulnya juga kebenaran. Hari kiamat
adalah kebenaran, surga dan neraka adalah kebenaran. Itu semuanya adalah janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna sa'ata la raiba fiha. Dan bahwasanya kedatangan hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Jadi tujuan Ashabul Kahfi dibangkitkan, dibangunkan dan diperlihatkan kepada manusia dua. Supaya Allah perlihatkan bahwa semua janji-janjinya dan firman-firmannya, informasi-informasinya hak dan benar. Kemudian yang kedua, bahwasanya hari kiamat, hari berbangkit adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa? Idh yatanaza'una bainahum amrahum. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka. Maksudnya mereka manusia waktu itu berselisih pendapat tentang kondisi Ashabul Kahfi. Apakah hari kiamat itu ada atau enggak? Apakah dibangkitkan ruh saja tanpa jasad, atau jasad dengan ruh? Inilah yang membuat mereka waktu itu berselisih pendapat. Idh yatanaza'una bainahum amrahum. Jadi tentang apakah hari kiamat itu ada atau enggak, berbangkit itu ada atau enggak, kebangkitan itu ruh saja tanpa jasad, atau jasad saja tanpa ruh, atau ruh dan jasad. Kisah Ashabul Kahfi ini untuk memberikan informasi kepada mereka bahwa kebangkitan itu adalah ruh dan jasad, jasad dan ruh. Sebagaimana kisah Ashabul Kahfi, dimatikan dan dihidupkan. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan kisah yang sama, yang mirip dengan Ashabul Kahfi, yang ada di Al-Baqarah 5556, Al-Baqarah 7273, Al-Baqarah 243, Al-Baqarah 259, Al-Baqarah 260, dan surat Yasin ayat 52. Ayat-ayat itu memberikan penjelasan kepada kita tentang kebangkitan ruh dan jasad, jasad dan ruh. Idh yatanaza'una bainahum amrahum. Faqalu banu lahu bunyana. Mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Orang-orang yang beriman, nanti di sini akan ada dua kelompok manusia dalam mensikapi mereka. Yang pertama, orang mukmin yang beriman berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka sebagai bentuk pemuliaan.
Mereka dikuburkan karena sudah wafat dan dimuliakan mereka. Rabbuhum a'lamu bihim. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Coba kita lihat ini. Tuhan mereka lebih tahu tentang mereka. Di ayat yang ke-19, Rabbukum a'lamu bima labithtum. Tuhan kamu lebih mengetahui tentang kamu berapa lama kamu tinggal di sini. Jadi orang-orang beriman selalu menggunakan kata Rabbukum a'lam, Rabbuhum a'lam. Tuhan kamu lebih mengetahui tentang kondisi kamu. Ini ucapan Ashabul Kahfi ketika dalam gua. Orang mukmin pasca mereka, setelah mereka wafat, menggunakan hal yang sama. Rabbuhum a'lamu bihim. Tuhan mereka, maksudnya Tuhan Ashabul Kahfi, orang-orang mukmin yang setelah mereka mengatakan Rabbuhum a'lamu bihim, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Karena belum pernah mereka rasakan suasana seperti itu. Tidur dan bangun di tempat yang sama dalam jumlah waktu yang panjang. Jadi orang-orang mukmin tidak mau berkutat dengan diskusi yang mereka tidak tahu hakikatnya. Makanya mereka mengatakan Rabbuhum a'lamu bihim. Masalah dibangkitkan dengan ruh dan jasad, jasad dan ruh, ruh saja tanpa jasad, jasad tanpa ruh, ya Allah lebih mengetahui tentang mereka. Walaupun kita hari ini Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya kebangkitan itu dengan ruh dan jasad, jasad dan ruh. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Orang-orang yang berkuasa di atas mereka, ghalabu ala amrihim ini artinya penguasa. Ulil amri, para pemuka-pemuka, mengatakan kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Masjidah ini tempat ibadah, tempat sujud. Masjid itu tempat sujud. Ya. Qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Jadi setelah mereka wafat ini, mereka terbagi menjadi dua. Yang pertama, mereka mengatakan bangunkan di atas mereka itu sebuah bangunan sebagai bentuk pemuliaan. Mereka dikuburkan dengan baik. Sedangkan penguasa dan orang-orang yang memiliki otoritas terhadap mereka mengatakan kami akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya sebagai bentuk bukti di situ ada Ashabul Kahfi. Dia mau saya muliakan, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Ayat yang ke-22
menyebutkan nanti artinya akan datang, bukan pada waktu kejadian. Nanti ada orang-orang yang mengatakan, ini ahlul kitab, generasi yang datang setelah mereka wafat, setelah mereka selesai, nanti akan ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka 3 orang, dan yang keempatnya adalah anjingnya. Dan orang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8-nya adalah anjingnya. Setelah kejadian dan peristiwa besar ini, nanti Allah kasih informasi kepada kita semua bahwa manusia itu terbagi menjadi 3 golongan, 3 pendapat tentang jumlah mereka. Tapi yang ngomong tentang 3 pendapat ini bukan orang yang semasa dengan mereka, orang yang nanti setelah mereka, menjadi kepada 3 pendapat. Katakanlah wahai Muhammad, Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakan wahai Muhammad, yang Allah Tuhanku lebih mengetahui tentang jumlah mereka. Jadi setelah kejadian itu manusia akan diuji tentang diskusi jumlah. Tidak lagi bicara esensi pelajaran yang bisa diambil dari itu. Yang terjadi perdebatan dan perselisihan jumlah. Perselisihan ini terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama tadi, jumlah mereka 3, yang keempat adalah anjingnya. Yang kedua, jumlah mereka 5, yang keenam anjingnya. Sedangkan yang ketiga, jumlah mereka 7, yang ke-8 anjingnya. 3 pendapat. Peristiwanya 1, kejadiannya 1, pendapatnya 3. Ya. Oleh orang yang beriman mengatakan, katakan wahai Muhammad kepada mereka yang berselisih itu, Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Tuhanku lebih mengetahui tentang jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui tentang mereka kecuali sedikit. Nah, ini ayat yang ketiga kali menyebutkan Rabbukum a'lamu bikum, Rabbuhum a'lamu bihim, Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Coba lihat. Dalam ayat 19, Rabbukum a'lamu bima labistum. Tuhan kamu lebih tahu tentang berapa lama kamu tinggal di sini. 1. Menisbahkan kepada Allah SWT. Yang kedua, ayat 21, Rabbuhum a'lamu bihim. Tuhan mereka lebih tahu tentang mereka. Yang ketiga, kepada Nabi Muhammad SAW disuruh katakan kepada ahlul kitab, Qur Rabbi, katakan Tuhanku lebih mengetahui tentang jumlah mereka. Jadi
tiga-tiga ini menisbahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dia tidak tahu dan tidak mengerti. Tidak membuat persangkaan-persangkaan dan terkaan-terkaan yang mengada-ngada. Karena urusan ghaib hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kita pun demikian ya masa muliakan. Sesuatu yang kita nggak tahu, yang kita nggak ngerti, kita nisbahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita hari ini, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an di Al-Kahfi 19, Rabbukum a'lamu bima labistum. Al-Kahfi 21, Rabbuhum a'lamu bihim. Sedangkan Al-Kahfi 22, Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Ketiga-tiga ini maksudnya adalah Allahu Ta'ala a'lam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu